Menjelang ronda 30 menit aku harus berangkat ronda. Ada waktu satu bikin video. Ini tak rekam pakai Prism Live Studio, resolusinya di 480. Tadi jeda waktu panjang itu karena aku merubah resolusi dulu ya. Karena settingan kemarin 720, tapi hari ini kelihatannya aku bikin keputusan yang penting itu videonya tak bikin semuanya di 480 supaya ngirit file dan ngirit streaming nanti tuh. Ini terdiri dari 5 scene juga, jadi bisa dibedakan ya. Kalau saya pakai TikTok Live Studio itu begitu berat, tapi kalau di Prism Live Anda bisa lihat ya gerakan tanganku, kemudian gerakan mulut juga. Ini kelihatan smooth sekali, dan ini aku masih bisa mantau apa yang terjadi di kamera di depan PC itu. Aku masih bisa monitor karena tanpa harus dimatikan previewnya itu masih ringan sekali ya sambil direkam seperti ini. Kemudian aku pindah ke scene yang berikutnya, itu ya ada scene ruangan, masih terlihat ngomongku juga oke loh. Lalu pindah ke scene slide, cepat ya pindahnya kan juga terasa sekali cepat. Ini adalah scene zoom display, jadi displaynya tak gedein gitu ya. Ini adalah zoom monitor full di 480. Jadi fungsinya itu untuk bikin cepet-cepetan ya. Kenapa aku pakai 480? Cepet-cepetan memberikan rekaman pas aku inget gitu apa tak bikin cepet. Kalau yang paling simple aku pakai split cam, tapi kalau sedikit ada variasinya ya. Dan yang saya suka kenapa saya Prism Live, dia multi ya, multi streaming. Dia sama seperti split cam, dia multi streaming, cuma tidak bisa ke TikTok. Bisanya ke TikTok harus lewat aplikasi yang lain. Ada itu, aku pakai Restream. Jadi kalau kita mau streaming di TikTok itu nggak harus aplikasinya tuh Streamlabs lalu kita minta akses ke TikTok. Pakai restream.io yang berbasis web itu dia bisa juga gitu. Jadi semua aplikasi streaming kalau kita akses ke restream.io itu pasti bisa ke TikTok. Dan yang saya minati dari Prism Lab salah satunya adalah saya cari ini nih, yang bergerak itu, namanya audio visualizer. Ada bawaannya di TikTok, dia punya bawaan ada tiga item defaultnya. Kemudian ya di OBS juga ada, di OBS aja, tapi saya tidak membahas OBS ya, jadi terlalu teknis sekali, dijelasinnya ke orang juga akan terlalu ribet. Aku mendingan bikin tutor mengenai Streamlabs atau Prism Lab ya. Sekarang aku lebih condongnya ke ke Prism Live. Pindahnya juga cepat, dia ada juga slideshow. Di TikTok Live Studio nggak ada slideshow-nya, nggak ada. Di Splitcam ada, Prism Live ada slideshow-nya cukup oke. Basicnya dia OBS juga, jadi kalau orang yang kenal OBS pasti bisa ke Prism Live atau bisa ke Streamlabs. Saya menunjukkan perpindahan scene-nya itu begitu smooth ya. Ini sekali lagi ini tak rekam di resolusi 480p. Nanti aku lihat berapa filenya itu. Dia defaultnya bukan default ya, dia di MP4 juga, bisa di MP4, bisa di MKV, dan kelihatannya kecil ya. Ini 4 menit 42. Jadi ternyata aku kalau ngomong pelan ini durasinya itu bisa satu topik itu bicaranya bisa sampai ke plus minus 5 menit ya. Jadi aku ngapal gitu. Jadi kalau saya punya ide sesuatu itu ternyata aku butuh
5 menitan plus minus 5 sampai 6, jadi tak apal ke. Nanti kalau mau nyambung lagi harus ganti video lagi, tapi 5 menit 6 menit itu udah sangat cukup ya, apalagi kalau nanti ngomongnya bisa cepet dan ada skripnya bisa lebih lancar gitu ya. Tak tunjukin lagi pergantian scene-nya begitu cepat ya, 1 2 scene 2 scene 3 scene 4 scene 5 scene cukup. Oke, aku mau pamit dulu, jadi habis upload ini aku harus persiapan ronda, 9:30 harus jalan. Sabtu 14 Juni 2025, Candaan Jati Spantol 55781.